Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tiara Pardede dalam acara podcast DPRD Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas terkait RPJMD pemerintah Kabupaten Tangerang yang sebentar lagi habis. Sahabat aspirasi, RPJMD merupakan guidance dari pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Tentu banyak hal-hal yang mungkin dalam 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang banyak yang mungkin sudah tercapai atau juga belum. Untuk mengetahui itu kita akan membahasnya bersama anggota Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Amut. Sehat Pak Amut? Alhamdulillah Pak Pardede, sehat-sehat. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan ya Pak Amut ya. Amin. Oke. Pak Amut, ini RPJMD DPRD Kabupaten Tangerang ini sudah hampir finish ya. Betul. Finish, tinggal 1 tahun lagi. Bagaimana menurut pandangan Komisi 1 dalam melihat realisasi dari RPJMD yang akan berakhir sebentar lagi? Baik, terima kasih Pak Pardede. Seperti kita ketahui, RPJMD tahun 2018-2023 ini merupakan RPJMD daripada pasangan bupati dan wakil bupati, yaitu Pak Jaki Iskandar dan juga Pak Haji Madromli. Sejauh ini yang kami lihat dan kami perhatikan, saya kebetulan selain Ketua Komisi 1 juga memang anggota Badan Anggaran di DPRD, di mana kami setiap pembahasan bersama TAPD menggali sejauh mana capaian RPJMD 2018-2023 ini, sejauh mana realisasinya, persentasenya per tahun seperti apa. Ada tingkatan tiap tahunnya? Setiap tahun ada, karena memang itulah yang menjadi dasar, menjadi pedoman bagi kami di pemerintah daerah. Dalam setiap pembangunan, setiap tahunnya, tentu rujukannya adalah RPJMD Pak Bupati, gitu kan. Jadi maka kita setiap tahun kita akan cek alokasi anggaran sejauh mana bisa merealisasikan program-program yang ada di RPJMD-nya Pak Bupati. Di tahun 2022 kemarin kita bersama TAPD mengupas habis realisasi, dan alhamdulillah di anggaran tahun 2022 seluruh program yang ada di RPJMD ini realisasinya sudah di atas 90%. Seperti itu Pak Pardede. Kira-kira sesuai nggak ini antara anggaran yang dikeluarkan dengan progres yang dihasilkan di tiap tahapan RPJMD itu Pak? Iya, tadi saya sampaikan di tahun 2022 saja ini capaian RPJMD kepala daerah ini sudah di atas 90%. Artinya di tahun 2023 ini kami bisa memastikan bahwa semua program yang ada di RPJMD dan program-program unggulan lainnya ini 100% bisa diselesaikan. Nah, terkait dengan perubahan dari 15 betul. unggulan menjadi diciutkan menjadi 10, apakah ini tidak berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, karena kan 15 itu kan sudah disusun matang tuh. Kemudian tiba-tiba dirubah karena COVID menjadi 10. Apakah itu ada pengaruhnya buat kesejahteraan masyarakat? Iya, kalau pengaruh secara langsung saya kira tidak ada. Karena begini, RPJMD ini kan juga produk dari pemerintah daerah ya, yang memang diputuskan lewat peraturan daerah ya. Maka kemarin pemerintah daerah di tahun 2021 kalau tidak salah memang mengajukan
usulan Raperda tentang perubahan RPJMD. Dan kita bahas, ya, lalu kita kaji sesuai tidak begitu usulan ini, bisa dipahami atau tidak begitu kan. Dan alhamdulillah dasar-dasar yang disampaikan oleh pemerintah daerah adanya perubahan RPJMD itu sangat bisa dipahami. Dan masuk akal ya. Sangat masuk akal karena memang di tahun 2020 kita tahu semua bahwa dunia itu termasuk Indonesia ini kan diserang wabah COVID, di mana semua capaian PAD di semua program ini banyak yang tertunda karena ada perintah dari pemerintah pusat, daerah harus melakukan refocusing dan fokus terhadap penanganan COVID itu sendiri, sehingga dana APBD atau PAD kita tersedot untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, sehingga sektor-sektor lain ini kita tunda dulu pelaksanaannya, ya karena ini instruksi dari pemerintah pusat yang harus kita laksanakan. Ini berlaku untuk semua daerah di seluruh Indonesia itu. Saya belum mengerti nih Pak Amr, seberapa persenkah prosentase ya kalau kita hitung prosentase capaian RPJMD itu dinyatakan berhasil dan tidak berhasil, dan pasti ada persentasenya. Betul. Mungkin kalau 100% mungkin sangat jarang mungkin ya, tapi bisa dikatakan berhasil itu sampai berapa persen sih persentasenya? Ya, saya kira begini, ini yang perlu saya sampaikan ke dalam acara podcast kita dan juga kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Saat pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, kami juga meminta matrik ya kepada TAPD, coba tampilkan. Kalau memang ini sudah di atas 90%, coba sampaikan. Apa saja gitu ya? Iya, dan itu disampaikan waktu itu oleh Ketua TAPD, dalam hal ini Pak Sekda. Program-program yang memang sudah capaiannya sudah di atas 90% dan rata-rata hampir semua gitu ya. Nah, ya kami sangat bersyukur sekali kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah merealisasikan RPJMD ini luar biasa gitu ya. Jadi kita support program ya ataupun anggaran untuk merealisasikan kalau RPJMD itu kan isinya adalah janji politik daripada kepala daerah. Ya, program kerja beliau selama 5 tahun dan itu kan harus direalisasikan gitu kan. Maka kita pantau terus, kita lihat sejauh mana, dan alhamdulillah capaiannya sangat memuaskan. Dan tentunya ini ya harus dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat, tentu melalui DPRD gitu. Dari kacamata Komisi 1, ini kan yang disampaikan TAPD sudah jelas, metrika sudah jelas. Betul. Kemudian apa saja yang dianggap berhasil, sudah mencapai target. Realisasinya di lapangan bagaimana Pak? Iya, kalau realisasinya Karena tidak hanya lewat buku kan? Betul. Tapi lewat kenyataannya. Iya. Dewan sebagai lembaga yang mengawasi capaian itu bagaimana? Realisasi di bawah ya? Betul, memang itu saya kira pertanyaan yang bagus ya Pak Pardede. Artinya kami tidak hanya sebatas melihat tampilan di layar, tampilan di dokumen. Kami juga melihat langsung ya, mengambil sampel beberapa program yang memang menjadi program unggulan. Misalnya masalah sanitasi, pembangunan sanitasi pondok pesantren atau sanitren gitu ya. Kita kita cek langsung realisasinya di lapangan sejauh mana. Ya alhamdulillah dari beberapa sampel yang kami kunjungi, masyarakat yang menerima program ini sangat puas begitu dan sangat mengapresiasi di mana fasilitas-fasilitas pondok pesantren diperhatikan oleh pemerintah daerah gitu kan. Nah, lalu kegiatan yang lainnya misalnya bantuan untuk guru ngaji. Ini juga kami pantau sejauh mana realisasinya gitu kan.
mulai dari rekrutmen begitu kan, pola pemberian bantuannya ya, penerima bantuannya seperti apa, semua dilakukan memang sudah online ya. Artinya menggunakan pihak perbankan. Nah, ini luar biasa. Artinya kami juga sampai ke sana, dan tentu ini juga salah satu memang program-program ini ya selaras dan sejalan dengan visi misi beliau untuk menciptakan ya masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius ya. Nah, untuk sektor pendidikan yang juga menjadi bagian dari program unggulan dan masuk ke dalam RPJMD pemerintah daerah. Nah, kita cross check di sana ya, di mana di sana terjadi sebuah perubahan yang luar biasa, di mana pemerintah daerah menggagas yaitu sekolah menyenangkan ya, dengan dilengkapinya fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah pertama itu ya. Ini kita lihat ke lapangan sejauh mana sih realisasinya gitu. Jadi kita tidak hanya melihat tampilan di layar, tidak hanya melihat dokumen yang disajikan, tapi kita juga langsung melihat langsung. Nah, ini nih Pak Mahmud, yang mungkin bukan saja masyarakat, tapi saya juga yang kurang mungkin ya. Apa nih? Bagaimana sih cara dewan, cara wakil rakyat melihat dan menilai keberhasilan RPJMD itu? Apakah dewan itu membentuk tim atau bagaimana? Kemudian dari laporannya kita terima laporan begitu, setelah dalam bentuk laporan kemudian dewan membentuk tim untuk mencek satu-satu programnya itu bagaimana? Ini yang menurut karena ini kan terkait dengan efektivitas ya. Ya begini Pak Parda, sebenarnya sih simpel ya. Ya simpel bagi kita untuk melihat memang yang ada di dalam sistem. Artinya ada di dalam sistem pemerintahan daerah. Tapi kalau bagi masyarakat umum memang pasti meraba-raba dari mana sih menilainya, kan begitu. Nah, tadi kebetulan karena saya ada di Badan Anggaran juga, jadi kita bisa melihat sejauh mana pemerintah daerah keberpihakannya mengalokasikan anggaran untuk program-program yang memang sudah dicanangkan di dalam RPJMD itu. Jadi setiap tahun kita lihat progresnya. Misal begitu untuk penataan rumah kumuh ya, dengan program bedah rumah, di mana setiap tahun pemerintah itu mengalokasikan anggaran cukup besar untuk 1.000 rumah setiap tahun ya, bedah rumah oleh yang di dalam ini leading sektornya dilakukan oleh Dinas Perkim. Kita lihat setiap tahun itu reportnya, progresnya ya, sudah 1.000 rumah, tahun besok sekian ribu rumah lagi. Jadi kita bisa lihat keberpihakannya. Nah, sebenarnya gampang gitu. Sudah bisa kita lihat dari sisi alokasi anggaran saja dulu. Nah, kalau kita turun ke lapangan itu lebih kepada melihat langsung realisasi di lapangannya, kan begitu. Nah, kan kita basisnya tentu dari anggaran dulu. Sejauh mana keberpihakan pemerintah merealisasikan anggaran untuk program RPJMD, karena begini yang harus dipahami oleh masyarakat, cukup besar sekali aspirasi masyarakat yang disampaikan ke pemerintah daerah ya terkait program-program pembangunan yang memang itu baik secara langsung masuk ke RPJMD maupun yang tidak itu ya. Karena masyarakat tadi mungkin ada yang memahami bahwa pemerintah daerah ini punya RPJMD sebagai pedoman. Tetapi di sisi lain masyarakat juga punya kebutuhan, padahal kebutuhan itu mungkin tidak bisa tidak ada di dalam RPJMD misalnya. Tapi oleh pemerintah daerah tetap diperhatikan agar ada keseimbangan antara RPJMD dengan usulan-usulan yang disampaikan secara langsung lewat masyarakat melalui Musrenbang ataupun melalui RKPD, Pak Ordede. Kalau Pak Amut tadi bilang lebih dari 90% ya? Iya, betul. Berarti kan belum 100%? Belum. Yang betul. Mana yang belum 100%? Di bidang apa tuh Pak?
Ya, saya pikir kayak di apa namanya gerbang mapan ya, terus juga apa namanya ada beberapa, tapi rata-rata sudah di atas 90%. Itu di tahun anggaran 2022, Pak Perdana. Ini yang perlu disampaikan. Artinya kalau sudah di atas 90% di anggaran 2023, ini saya kira dan kita sudah berkomitmen dengan TAPD harus selesai semua. Harus selesai semua. Kenapa? Dan karena anggaran tahun 2023 ini adalah anggaran terakhir. Dan pendek itu sampai bulan apa ya? Bulan November ya? September. Ya? September. Bulan lagi itu cuma. September kalau tidak salah. 6 bulan lagi. Kalau jabatannya sih mungkin selesai September ya. Kalau tidak salah ingat begitu tanggal 23 September 2023 ini selesai kalau tidak salah. Dan itu harus dikebut ya biar selesai ya. Iya, dan APBD 2023 sendiri kan sudah disahkan tanggal 24 November tahun 2022, Pak Pardede. Artinya sudah program RPJMD Pak Bupati untuk kebutuhan untuk realisasi 2023 ini penganggarannya sudah disahkan oleh DPRD itu tanggal 24 November tahun 2022. Artinya sekarang tinggal pelaksanaan saja. Tinggal pelaksanaan dikawal programnya, dikawal realisasinya, jangan sampai ada yang apa namanya tidak sesuai gitu kan. Tapi ini kalau menurut kita ya, menurut kacamata saya, masa-masa akhir adalah masa-masa kritis. Iya. Misalnya seperti apa? Masa kritis begini, pekerjaan yang tinggal sedikit lagi selesai. Kemudian biasanya lepas kontrol, apalagi juga mungkin dewannya juga sedang sibuk-sibuknya. Nah, bagaimana agar masa-masa kritis ini bisa dilalui hingga apa yang diinginkan bisa tercapai begitu Pak Ahmad? Apakah memang ada kiat-kiat khusus untuk pemantauan itu tadi, program-program? Kalau dari segi anggaran itu sudah tidak masalah ya. Iya, betul. Iya, kami punya komitmen ya dengan pemerintah daerah di masa akhir ini. Bagaimana semua, walaupun tentu kita pahami semua dan ketahui semua di masa akhir jabatan ini di tahun 2023 ini kita memang bertepatan dengan tahun politik begitu. Tapi saya kira itu tidak berpengaruh ya terhadap kinerja kami di DPRD. Itu juga bagian tanggung jawab dari Dewan ya. Oh iya, betul. Artinya tidak berpengaruh ya. Tinggal bagaimana mengatur ritme kerja saja agar program-program yang sudah dicanangkan dan sudah mendapatkan alokasi anggaran ini bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, dan kami akan mengawal dan akan mengontrol itu tentunya sebagai anggota DPRD memang yang fungsinya melakukan pengawasan tentunya Pak Pardede. Saya pikir itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Dari 15 kemudian berubah menjadi 10 ini kan program yang diharapkan bisa memayungi semua kebutuhan masyarakat. Betul. Iya kan. Menurut Pak Amut sebagai anggota Dewan, apakah 10 program dari 15 ke 10 program ini sudah memayungi semua keinginan masyarakat atau belum? Ya tentu kalau bicara memayungi masih ada hal-hal yang harus kita perluas yang harus kita perluas, karena saya pikir begini. Dengan 10 program, dengan 3 juta masyarakat kita, penduduk kita, memang pasti ada yang di luar itu yang diinginkan oleh masyarakat tentunya, dan itu tidak ada masalah gitu kan. Ini kan program pemerintah daerah sebagai acuan pembangunan, bukan berarti kita fokus saja ke yang 10 atau yang 15 sebelum dirubah. Lalu program-program lain di luar itu nggak kita perhatikan, tidak begitu gitu kan. Jadi yang RPJMD dan program unggulan ini sebagai rujukan kita pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif agar dalam menyusun agenda pembangunan setiap tahun itu terarah gitu kan. Ada guidance dari RPJMD yang menjadi pegangan begitu kan. Tapi kan tetap program-program yang lainnya tetap kita jalankan. Misal penguatan UMKM gitu kan, juga yang lain-lainnya masalah sektor kesehatan gitu kan. Ya seperti yang masalah pembangunan, saya contohkan ini Pak Pardede ya. Saya contohkan misal pembangunan rumah sakit umum Tiga Raksa, ya kan, ini kan munculnya
di tengah jalan ya, di tengah jalan artinya di tengah jalan saat beliau sedang bertugas gitu kan. Nah, kita laksanakan karena itu baik gitu kan, karena itu sangat membantu dan dibutuhkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Tangerang gitu kan. Nah, artinya jangan khawatir dengan hal-hal yang yang tidak ada di RPJMD lalu yang lainnya tidak ternaungi. Saya pikir tidak begitu. Iya. Ya, artinya kan begini, dari 10, jika memang 10 program itu belum menaungi semua keinginan masyarakat, ke depan apa yang mesti ditambah lagi kalau memang ini kurang begitu? Ya, ini yang perlu disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Tentunya hal-hal itu akan menjadi pemikiran dan menjadi ini kita ya, masukan buat kita. Memang setelah masa periode ini selesai, ada masa transisi nanti. Ya kan, kalau 5 tahun 2018 ke 2023 ini pedomannya RPJMD. Tetapi untuk 2024 ini kan tidak lagi RPJMD yang menjadi patokan, tetapi payung hukum untuk merumuskan pembangunan itu ada ya, seperti Permendagri dan juga aturan-aturan lainnya kan begitu. Karena memang 2024 ini tentu kan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah selesai gitu ya. Nah, maka tidak lagi RPJMD ini menjadi rujukan utama bagi eksekutif ya untuk merumuskan program di tahun-tahun yang akan datang setelah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selesai. Gitu. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir ketika masa RPJM itu selesai, ada jeda dari 2023-2024, itu kan kosong tuh. Betul. Bukan berarti kosong juga program pembangunan ya. Iya. Tapi itu ada karena sudah diatur oleh Permendagri itu tadi. Oleh sistem itu ada yang mengatur ya. gitu kan. Ya, ada musrenbang, ada musrenbang desa, kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten, lalu RKPD, ya kan. Ya, lalu di sana juga masih ada pembahasan bersama TAPD, masih panjang proses. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lah. Saya kira tidak perlu khawatir gitu ya. Nah, Pak Amut, ini kan kalau kita melihatkan paparan dari Bapak Amut ini jelas ya tahapan. Cerita bahagia. Artinya ada nggak kritikan ya tidak ada gajinya tidak retak kan? Oh iya. Saya selalu menyampaikan dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Karena begini, ini yang perlu disampaikan oleh yang diketahui oleh masyarakat kita bahwa pembangunan kita ini kan dibiayai oleh PAD ya. Ya kan, kalau DAK dan DAU itu kan sudah jelas ya aturannya dari pusat. Nah, maka saya selalu ke pemerintah daerah coba gitu kan susun program-program yang baik. Misal ya, ini sudah jalan tetapi masih menurut saya belum maksimal. Memang kita harus mengatakan itu, harus berani mengatakan itu. Contoh apa? Potensi yang belum maksimal itu adalah pajak restoran yang belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah. Ini saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini karena pemerintah daerah juga punya keterbatasan personil dan sumber daya, di mana saya selalu menyarankan agar pemasangan tapping box ya di rumah-rumah makan, di restoran, karena kita sudah punya perdanya bahwa rumah makan yang beromset 9 juta per bulan ini sudah wajib kena pajak gitu ya. Kita ada perdanya. Nah, ini perlu kita tingkatkan ya pendapatan ini. Salah satunya dengan pemasangan tapping box sehingga kita bisa mengukur dan mengetahui pendapatan dari rumah makan yang ada sehingga tidak loss pendapatan kita. Ya, itu satu. Yang kedua, dari sektor retribusi parkir juga ini sangat potensi dan tinggi. Tapi masih ada celah-celah yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah daerah gitu ya. Ini yang memang perlu kita perbaiki ke depan gitu. Tanggung jawab kami juga untuk memberikan kontrol itu. Nah, kalau dari sektor PBB dan BPHTB ya saya acungi jempol lah gitu ya. Setiap tahun ini mengalami peningkatan terus ya. Sudah hampir di atas 1 triliun Bapak Presiden. Sektor ini memang sektor yang sangat memiliki kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Tangerang.
Ya artinya kan begini, pembangunan itu kan dibiayai oleh pajak. Betul. Ketika pendapatannya kecil, sebagus apapun program pembangunan itu, gitu, maka tidak akan berjalan efektif. Maka itu sektor pendapatan itu mesti digenjot, dan saya pikir Betul. ini kita sepakati bahwa apa yang kita pemerintah daerah dapatkan dari pajak, dari masyarakat itu bisa dikembalikan lagi ke pembangunan, begitu Pak Mut ya. Iya, betul memang, maka masyarakat harus mensupport dan berpartisipasi di dalam pembangunan ini gitu kan. Salah satunya dengan ketaatan membayar pajak gitu ya. Nah, kabupaten yang memiliki luas cukup luas dan memiliki 29 kecamatan dan memiliki beberapa pusat bisnis di Kabupaten Tangerang, inilah yang membuat pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam hal ini setiap tahunnya setelah pasca Covid ini PAD kita ini terus mengalami kenaikan terus mengalami kenaikan. Ini memang luar biasa. OPD terkait yang memiliki tugas untuk itu, ini kerjanya sesungguhnya sudah baik, tetapi tetap harus meningkatkan karena potensi itu selalu berkembang ya. Karena beberapa daerah menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi selalu berkembang ya. Itu betul. Artinya kreativitas dan ide-ide itu harus dimunculkan oleh OPD ya, terkait misalnya masalah pendapatan gitu. Nah, closing statement Pak Mut untuk RPJMD. Apa closing statement dari Pak Mut? Ya, saya sangat mengapresiasi ya dan berterima kasih kepada pemerintah daerah, TAPD dan para OPD yang selalu memberikan memberikan laporan kepada kami tentang progres realisasi pelaksanaan RPJMD. Dan kami juga dalam hal ini berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tangerang nih, Pak Pardede nih, karena masyarakat Kabupaten Tangerang ini luar biasa, ikut partisipasi dalam pembangunannya luar biasa, begitu ya, dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja dan juga kegiatan pemerintah daerah. Saya kira itu cukup luar biasa lah, gitu ya. Terima kasih Pak Mut, sudah banyak yang kita bahas. Walaupun mungkin masih banyak yang akan kita bahas kembali karena waktunya yang sangat sempit. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Pardede. Kita lanjutkan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan informasi dan inspirasi kepada masyarakat, hingga apa yang dilakukan oleh Dewan itu bisa sampai kepada masyarakat. Sahabat aspirasi, banyak yang sudah kita bahas terkait RPJMD dengan Bapak Mut. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan sebuah informasi dan aspirasi buat masyarakat dalam melihat kinerja dari anggota Dewan ini. Ingat, jaring aspirasi, dorong realisasi, dan awasi. Terima kasih. Terima kasih.